Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep mol. Oke, kita lihat ya. Mol dalam kimia itu menyatakan apa? Oke. Mol adalah satuan ya. Mol itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam zat ya, jumlah atau banyaknya partikel dalam suatu zat. Oke, saya ulangi, mol itu adalah satuan yang kita gunakan untuk menyatakan jumlah atau banyak partikel dalam satu zat atau dalam satu senyawa. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa rumus mol yang bisa kalian gunakan tergantung dari apa yang diketahui di soalnya. Yang pertama, kita lihat dulu untuk rumus mol yang pertama adalah jumlah partikel. Nah, ini hubungan antara jumlah partikel dan mol ya. Jumlah partikel kalau seandainya molnya diketahui, kita diminta untuk menentukan jumlah partikelnya, kita bisa gunakan rumus ini. Bahwa jumlah partikel itu akan sama dengan, jumlah partikel akan sama dengan molnya kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan atau tetapan Avogadro. Ya, nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, perhatikan untuk contoh soalnya. Di sini ada 3 soal, kita akan coba jawab ya. Yang pertama atau soal yang ke A, katanya tentukan jumlah molekul dari senyawa H2S dalam 0,4 mol H2S. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan jumlah molekul dari H2S. Nah, di sini kan katanya jumlah partikel, sedangkan yang ditanyakan jumlah molekul. Kalian jangan bingung karena di sini ini boleh jumlah partikel, boleh jumlah molekul atau jumlah atom, ya sama ya. Tergantung yang ditanyakan apa. Nah, oke, kita langsung jawab untuk yang A. Katanya tentukan jumlah molekul H2S dalam 0,4 mol H2S. Oke, kita langsung jawab. Yang pertama yang ditanyakan sini adalah jumlah molekul ya, jumlah molekul dari H2S. Nah, kita lihat lagi rumusnya tadi untuk menentukan jumlah molekul atau jumlah partikel, dia akan sama dengan mol yang dikalikan dengan bilangan atau tetapan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini kalian tinggal masukkan nilainya karena molnya di sini diketahui ya, molnya diketahui 0,4 mol. Jadi kita tinggal masukkan saja sama dengan, nah kita masukkan molnya 0,4, kita langsung kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalian tinggal kalikan saja. 0,4 kita kalikan dengan 6,02 itu hasilnya adalah 2,408 ya, 2,408, kemudian baru kita kalikan dengan 10 pangkat 23. Jadi jumlah molekul H2S dalam 0,4 mol H2S itu adalah sebanyak 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, nah sekarang, paham ya? Gampang ya untuk menentukan jumlah molekul atau jumlah partikel jika molnya diketahui. Nah, jika molnya ini sudah diketahui. Kemudian yang B, katanya tentukan jumlah atom. Nah, hati-hati, di sini yang ditanyakan adalah jumlah atom S dalam 0,4 mol H2S. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah atom dari S-nya. Oke, kita cari jumlah atomnya. Nah, ingat ya, ini bisa jumlah partikel, bisa jumlah atom, bisa jumlah molekul. Jadi, karena yang ditanyakan jumlah atom, kita masih gunakan rumus yang sama, yang B. Nah, untuk menentukan jumlah atom S, rumusnya sama, yaitu mol kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan A di sini. Ingat ya, kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah atom, kita harus kalikan A-nya di sini. A ini menunjukkan jumlah atom dari yang ditanyakan yang berada dalam senyawanya. Nah, ini kan ada senyawa dari H2S, ya kan? Yang ditanyakan adalah jumlah atom dari S-nya. Nah, jadi kita perlu mengalihkan jumlah atom S-nya, ya, jumlah atom dari S-nya itu untuk nilai A-nya di sini. Kita lihat di sini H2S. H2S berarti H-nya 2, S-nya ada 1, ya kan? Berarti nanti nilai A-nya kita ganti dengan 1. Oke, saya ulangi ya. A ini menyatakan jumlah atom dari S karena S yang ditanyakan. Oke, kita masukkan nilainya, kita cek ya untuk molnya di sini diketahui 0,4 mol. Kita masukkan 0,4.
kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, kemudian kita kalikan dengan 1. Nah, 1 ini kita dapatkan dari mana? 1 ini kita dapatkan dari jumlah S yang ada dalam senyawa H2S ya. Jadi dalam senyawa H2S ini ada jumlah S-nya itu sebanyak 1, jumlah H-nya ada 2. Nah, karena yang ditanyakan S ya, jadi kita cukup hitung jumlah atom S-nya saja. Oke, sekarang kalian tinggal kalikan 0,4 kalikan dengan 6,02 kalikan dengan 1 ya, lebih gampang ya. Kita kalikan, hasilnya kita dapatkan 2,408 ya. Oke, saya ulangi ya, 2,408 ini kita dapatkan dengan mengalikan 0,4, kita kalikan dengan 6,02 dan kita kalikan dengan 1. Nah, jangan lupa kalikan lagi dengan 10 pangkat 23. Jadi jumlah atom S dalam 0,4 mol H2S itu adalah sebanyak 2,408 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi satuannya sini atom gitu ya. 2,408 kali 10 pangkat 23 atom. Kalau ini yang A tadi satuannya molekul, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Jadi 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, gitu. Oke, berikutnya yang C. Yang C katanya tentukan, oke ini jumlah ya, tentukan jumlah atom H dalam 0,4 H2S. Nah, kalau yang tadi yang ditanyakan adalah jumlah atom S, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah atom H dengan cara yang sama seperti yang B tadi. Kita tulis dulu rumusnya, bahwa untuk menentukan jumlah atom kita bisa gunakan rumus mol, kita kalikan dengan tetapan Avogadro. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah atom, jangan lupa kalikan dengan A ya. A ini jumlah atom tersebut atau jumlah atom yang ditanyakan. Oke, kita isi dulu molnya. Kita perhatikan di sini molnya sama ya, 0,4. Oke, kita masukkan nilai molnya 0,4. Ya, molnya 0,4 kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dan kita kalikan dengan 2. 2 ini kita dapatkan dari jumlah atom H-nya. Perhatikan jumlah atom H-nya di sini ada 2. H2. Jadi kalau kita baca H2 gitu ya, berarti hanya 2 ya. H2S berarti hanya ada 2. Maka nilai A di sini adalah 2. Nah, tinggal kita kalikan 0,4 kita kalikan dengan 6,02, kita kalikan dengan 2, kita dapatkan nilainya adalah 4,8 kali, jangan lupa ya, kali 10 pangkat 23. Oke, saya ulangi, 4,8 ini kita dapatkan dengan mengalikan 0,4, dikalikan dengan 6,02, dikalikan dengan 2, kita dapatkan 4,8, jangan lupa kalikan dengan 10 pangkat 23. Maka jumlah atom H dalam 0,4 mol H2S itu adalah sebanyak 4,8 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rumus mol yang pertama yang bisa kalian gunakan kalau seandainya molnya diketahui, jumlah partikelnya yang ditanyakan, atau kebalikannya, jumlah partikelnya diketahui, justru molnya yang dicari gitu ya. Nah, gampang, kalian tinggal gunakan rumus ini. Kemudian kita lihat lagi untuk rumus mol yang kedua. Nah, untuk rumus mol yang kedua ini, mol itu sendiri dinyatakan atau dirumuskan dengan mol akan sama dengan gram per AR atau MR. AR itu adalah atom relatif, sedangkan MR itu adalah AR itu adalah massa atom relatif maksudnya ya, sedangkan MR itu adalah singkatan dari massa molekul relatif. Nah, jadi kapan kita gunakan AR, kapan kita gunakan MR? Oke, kalian simak ya baik-baik penjelasannya. Nah, untuk lebih jelas, saya akan langsung masuk ke contoh soalnya. Perhatikan, kita buat dulu ya keterangannya di sini. Gram itu adalah massa dari zat tersebut atau massa dari unsur tersebut. Kemudian AR itu massa atom relatif ya. AR itu adalah massa atom relatifnya, sedangkan MR itu adalah massa molekul relatifnya. Nah, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama katanya adalah hitunglah jumlah mol. Jadi kita coba kerjakan, ada 2 soal. Jumlah mol dari 46 gram logam Na. Kemudian yang B, jumlah mol dari 8 gram senyawa CH4 jika diketahui ARNA 23, ARH itu adalah 1, ARC itu adalah 12. Nah, di sini untuk satuan dari massa di sini harus dalam gram ya, tidak boleh dalam kilogram. Jadi kalau kalian mendapatkan massanya dalam kilogram, maka robahlah dulu menjadi gram ya.
Nah, untuk AR di sini, nah kalian jangan khawatir, biasanya di soal untuk massa atom relatif atau AR-nya ini sudah diberikan. Kalaupun tidak diberikan, kita bisa atau masih bisa mengeceknya di sistem periodik unsur ya, di SPU sistem periodik unsur. Di situ sudah ada nilai atom relatif atau nilai AR-nya. Nah, tapi kalau untuk MR, nah ini harus kita cari. Bagaimana cara menentukan nilai MR? Nah, kalian simak baik-baik penjelasan berikut. Oke, kita kembali tadi ke soal A-nya, katanya jumlah mol dari 46 gram logam Na. Berarti kan yang ditanyakan sini adalah jumlah mol. Berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai molnya gitu ya. Oke, kita langsung jawab. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan mol Na, karena yang ditanyakan adalah jumlah mol dari 46 gram logam Na, berarti mol Na. Nah, karena di sini yang diketahui adalah masanya atau gramnya, berarti kita bisa gunakan rumus ya di sini ya, rumus ini bahwa mol bisa kita cari dengan gram kita bagi AR atau MR. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Mol Na, maka dia akan sama dengan gram Na, kita bagi dengan AR/Na. Nah, kenapa AR? Kenapa tidak MR ya kan? Karena Na ini adalah unsur ya, artinya Na ini merupakan suatu atom, artinya dia belum bersenyawa. Jadi kalau dia merupakan suatu atom atau unsur, maka kita gunakan AR. Kapan kita gunakan MR? Nanti kalau misalnya pada soal B ya, CH4. Nah, ini kan sudah merupakan suatu senyawa, karena sudah merupakan gabungan dari beberapa unsur, maka nanti rumusnya akan menjadi gram per MR, bukan gram per AR lagi. Ya, paham ya? Kapan kita gunakan AR, kapan kita gunakan MR. Oke, nah sekarang kita lihat. Setelah kita tuliskan rumusnya, kita masukkan nilainya. Gram untuk Na. Gram untuk Na itu kita masukkan nilainya di sini 46 gram. Kita masukkan ya. Gram Na itu adalah 46. Kita bagi dengan AR dari Na tersebut. Kita perhatikan di soal AR Na itu adalah 23. Jadi kita bagi dengan 23 ya. Tinggal kita bagi ya. 46 kita bagi dengan 23, kita dapatkan hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah jawabannya itu adalah 2 mol. Ya, jawabannya adalah 2 mol. Jadi jumlah mol dari 46 gram logam Na itu adalah 20 mol. 2 mol gitu ya. Nah, jadi gampang sekali. Kalau seandainya diketahui masanya atau gram dari suatu unsur ataupun suatu senyawa, maka untuk menentukan molnya kalian tinggal bagi masanya dengan AR atau MR-nya. Nah, sekarang kita langsung jawab lagi untuk soal yang B. Yang B katanya jumlah mol dari 8 gram senyawa CH4. Nah, di sini dia sudah merupakan suatu senyawa ya. Kalau tadi Na kan dia sendirian, artinya dia masih unsur di sini. Nah, ini sudah berupa senyawa, sama. Karena masanya juga diketahui di sini, kita bisa gunakan rumus mol CH4, nanti akan sama dengan gram dari CH4 kita bagi dengan MR dari CH4. Nah, kelihatan ya perbedaannya kapan menggunakan AR, kapan kita menggunakan MR. MR digunakan kalau yang ditanyakan adalah mol dari suatu senyawa. Ingat lagi definisi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu masanya untuk massa dari CH4 itu kan adalah 8 gram. Jadi kita tinggal masukkan 8 ya. Oke, 8 gitu ya, 8. Nah, di sini kita ingin menentukan MR dari CH4. Kalau tadi karena A yang mau kita masukkan nilainya adalah ARNA, ya gampang karena di sini kan udah ada nilainya AR gitu ya. Tapi kalau MR ya harus kita cari terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai MR dari CH4, nah kayak di sini kita buat di luar dulu ya. MR untuk CH4 itu gampang sekali. Caranya adalah jumlah atom dari masing-masing unsur tersebut kita kalikan dengan AR dari unsur tersebut. Misalkan di sini ada berapa unsur? Ada 2, yaitu ada unsur C dan ada unsur H, ya kan? Ada unsur C dan ada unsur H. Jumlah atom C di sini ada berapa? Ada 1. Coba kalian baca CH4. Nah, berarti C-nya 1, H-nya yang 4 gitu kan? Maka kita tuliskan di sini 1, kita kalikan dengan ARC. Jadi 1 ini menunjukkan jumlah atom dari C tersebut, kita kalikan dengan ARC-nya. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan, nah atau supaya kalian lebih jelas ya, kelihatan ya di sini ada CH4. Nah, kelihatan ya C-nya 1 dan H-nya 4. Nah, C-nya 1,
hanya 4 di sini ya, C-nya ada 1, hanya ada 4. Nah, kemudian kita tambahkan dengan jumlah dari atom H-nya. Nah, atom H di sini ada berapa? Ada 4. Nah, perhatikan atom H di sini ada 4. Maka di sini kita tuliskan 4 kita kalikan dengan ARH. Nah, karena tidak ada unsurnya lagi. Karena yang di sini kan senyawanya cuma ada unsur C dan unsur H saja ya, maka kita berhenti sampai di unsur H-nya. Nah, ini apakah selalu ditambah? Iya, ini selalu ditambah. Kalau ada lagi unsurnya, kalian tambah lagi dengan jumlah atom, kalikan lagi dengan AR-nya. Oke, paham ya? Cara menentukan nilai dari MR suatu senyawa. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya. MR dari CH4 akan sama dengan 1 dikalikan dengan ARC. Oke, kita cek ya, ARC di sini adalah 12, makanya di sini 1 kali 12. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kali ARH. ARH di sini, oke, ARH di sini itu adalah 1. Kelihatan ya, ARH itu adalah 1, makanya di sini 4 kali 1. Nah, oke nih, ARH nilainya adalah 1. Oke, makanya di sini 4 kali 1. 4 tadi menyatakan apa? Jumlah atom dari H-nya. 1 yang di sini menunjukkan jumlah atom dari C-nya. Oke, sekarang kalian tinggal kerjakan secara matematis saja. Kalikan ya, MrCH4. Tinggal dikalikan 1, kita kalikan dengan 12. Oke, hasilnya adalah 12. Kita tambahkan dengan 4 kali 1, itu hasilnya adalah 4. Nah, maka 12 kita tambah 4, hasilnya adalah 16. Maka kita dapatkan MR dari CH4 itu adalah 16. Nah, kita masukkan. Oke, MR-nya kita masukkan 16 tadi ya. Oke, kita masukkan 16. Nah, ini tinggal kita bagi saja. 8 kita bagi 16. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,5 mol. Maka jumlah mol dari 8 gram senyawa CH4 itu adalah 0,5 mol. Nah, ini penting sekali, harus kalian ingat ya, karena rumus mol ini akan kita gunakan di setiap perhitungan-perhitungan kimia. Jadi di dalam setiap perhitungan-perhitungan kimia pasti kita akan menentukan nilai molnya. Jadi kalian harus bisa kapan kita menggunakan rumus gram per AR atau MR gitu ya. Kapan jumlah mol itu, atau kapan kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tergantung kondisi soal apa yang diketahui. Oke, sekarang kita sudah dapatkan ya 2 rumus untuk menentukan mol tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk rumus yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah katanya mol ya. Di sini hubungan antara volume dan mol. Nah, bagaimana kalau di dalam soal itu bukan massa lagi atau bukan gramnya lagi yang diketahui, tetapi justru volumenya yang diketahui. Nah, kalian jangan bingung. Untuk menentukannya, kalian bisa gunakan rumus yang ketiga, bahwa hubungan antara volume dan mol itu bisa kita cari dengan volume akan sama dengan mol yang dikalikan dengan 22,4 liter per mol. Nah, kapan kita gunakan rumus ini? Nah ini yang di bawahnya ini adalah turunan dari rumusnya ya. Kalau volume itu sama dengan mol yang dikalikan dengan 22,4 liter per mol, maka untuk menghitung molnya, maka dia akan menjadi volume yang dibagi dengan 22,4 liter per mol. Kita gunakan rumus ini, kedua rumus ini, kalau kondisinya, karena ini berbicara tentang volume ya, artinya ini berbicara tentang volume suatu gas. Nah, kapan kita boleh menggunakan rumus ini? Kalau kondisinya itu dalam keadaan STP. Mungkin kalian pernah mendengar STP. Apa itu STP? STP itu adalah singkatan dari standar temperatur pressure. Jadi temperatur itu adalah suhu, pressure itu adalah tekanan. Kapan kita katakan dia dalam keadaan STP? Kalau suhunya adalah 0 derajat dan tekanannya adalah 1 atm. Nah, jadi kalau suhunya 0 derajat, tekanannya 1 atm, nanti ya diketahui soalnya, pasti itu dalam keadaan, kita udah tahu, oh itu dalam keadaan STP. Jadi kita boleh menggunakan rumus ini. Nah, bagaimana kalau dia tidak dalam keadaan STP atau non-STP? Kita akan bahas setelah ini ya. Rumus yang mol yang keempat. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya supaya kan lebih jelas ya. Ingat, rumus ini digunakan kalau dia dalam keadaan STP. Oke, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama, ada 3 soal ya. Kita coba jawab ya. Ada 3 soal di sini.
Soal yang pertama, jika pada keadaan STP, nah ini sebutkan ya, jika pada keadaan STP, volume dari 0,4 mol gas H2 adalah, yang ditanyakan di sini adalah volume dari gas H2, dan yang diketahui di sini adalah mol dari gas H2, dan dia dalam keadaan STP. Nah, gampang sekali ya, kita udah tahu tadi rumusnya. Karena yang ditanyakan di sini volume, kita bisa gunakan rumusnya tadi. Oke, kita langsung jawab. Nah, kita tuliskan. Yang ditanyakan sini kan adalah volume dari gas H2. Maka volume gas H2 nanti akan sama dengan sesuai rumusnya tadi, yaitu mol kita kalikan dengan 22,4 ya, 22,4. Kita lihat di sini jumlah molnya diketahui ya, jumlah mol diketahui 0,4. Kita langsung pindahkan di sini 0,4. Nah, molnya diketahui 0,4, tinggal kita kalikan dengan 22,4. Ya, kalian tinggal kalikan saja. 0,4 kali 22,4 itu hasilnya adalah 8,96 liter. Jadi volume gas H2 itu adalah sebanyak 8,96 liter ya di dalam 0,4 mol gas H2. Nah, gampang sekali ya sahabat excellent, kalau volumenya ditanyakan atau kalau molnya diketahui, yang ditanyakan adalah volume dan dia dalam keadaan STP, kalian cukup ingat rumusnya bahwa volume tersebut bisa dihitung atau volume dari suatu gas tersebut bisa dihitung dengan mengalihkan mol dengan 22,4. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, jika pada keadaan STP jumlah mol dari 33,6 liter gas N2 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol dari 33,6 liter. Nah, justru yang di sini diketahui volumenya ya. Ini kan satuannya liter. Liter itu adalah menyatakan volumenya. Yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Untuk menentukan mol, jika volumenya diketahui, nah maka mol N2 akan sama dengan volume N2 tersebut, kita bagi dengan 22,4. Kita masukkan volumenya di sini adalah 33,6. Kita masukkan 33,6. Kita bagi dengan 22,4. Kita dapatkan jawabannya adalah 1,5 mol. Jadi banyaknya mol dari 33,6 liter gas N2 itu adalah 1,5 mol. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Yang penting kalian ingat saja rumusnya, kapan digunakan rumus ini. Ingat, ini kita gunakan kalau dia dalam keadaan STP. Harus ada penjelasan di soal ini dalam keadaan STP atau tidak ya, supaya kita tahu oh ini kita kerjakan dengan menggunakan rumus STP. Oke. Sekarang kita lihat lagi untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini katanya jika pada keadaan STP 4,25 gram suatu gas dengan volume 2,8 liter, berapakah MR dari gas tersebut? Oke, kita jawab. Kita buat dulu yang diketahui di sini ada massa ya, kelihatan ya, massanya diketahui 4,5 gram ya, diketahui di sini. Kemudian volumenya juga diketahui di sini. Liter ini menentukan volumenya. V di sini adalah 2,8 liter. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah MR. Nah, justru yang ditanyakan di sini adalah MR ya. MR tadi apa? MR itu adalah massa molekul relatifnya. Ditanyakan sini adalah MR. Nah, kita lihat lagi rumus-rumus tadi ya, rumus-rumus yang berhubungan dengan mol tadi. MR itu sendiri kita dapatkan, oke kita tulis dulu ya rumusnya. Nah, tadi kan kita ketemu ya rumusnya bahwa mol itu sama dengan gram per AR atau MR, ya kan? Karena di sini yang ditanyakan adalah MR-nya, maka rumus ini masih bisa kita turunkan. Jadi kalau untuk menentukan MR atau AR, tentu saja dengan cara membagi massa yang dibagi dengan molnya. Nah, kalau kita yang ditanyakan itu adalah MR ya atau AR-nya. Nah, jadi yang perlu kita cari di sini nilai apa? Nilai gram, gram ya, gram itu massanya sudah ada. Kemudian molnya. Nah, molnya kan di sini belum diketahui kan, karena di sini diketahuinya adalah volumenya. Berarti kita harus temukan nilai molnya. Bagaimana cara menemukan nilai molnya? Gampang, karena di sini volumenya diketahui dan dia dalam keadaan STP. Ingat lagi rumusnya, menentukan mol dalam keadaan STP. Yaitu dengan cara membagi volume dengan 22,4. Ingat, ini hanya berlaku kalau dia dalam keadaan STP, ya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya, volumenya adalah 2,8, kita bagi dengan 22,4. Nah, langsung ketemu ya molnya.
yaitu 0,125 mol. Nah, setelah kita dapatkan nilai mol, karena yang ditanyakan sini bukan mol, tapi MR-nya ya kan. MR itu sendiri dicari dengan massa dibagi dengan molnya. Oke, kita tulis ya, MR atau AR akan sama dengan gram per molnya. Kita masukkan massanya di sini, massanya adalah 4,25 ya. Massanya 4,25, kemudian kita bagi dengan molnya di sini adalah 0,125. Nah, kita tinggal bagi saja. 4,25 kalau kita bagi 0,125, kita dapatkan 34. Jadi, MR dari suatu gas tersebut adalah 34. Nah, gampang sekali ya. Nah, itu adalah rumus-rumus mol yang bisa kalian gunakan. Nah, kita sudah sampai pada tadi kalau dia dalam keadaan STP. Nah, bagaimana kalau dia dalam keadaan non-STP? Kita lihat. Nah, kalau dia dalam keadaan non-STP, kita bisa menggunakan rumus bahwa PV akan sama dengan N kali R kali T. Ya, atau N itu sendiri, N itu atau N kecil itu menyatakan molnya ya. Jadi N, kalau P kali V sama dengan N kali R kali T, maka N akan sama dengan PV per RT. N itu mol. Oke, kita buat keterangannya dulu. P itu adalah tekanan, satuannya adalah atm. V itu adalah volume, satuannya adalah liter. T itu adalah suhu ya, satuannya harus dalam Kelvin ya, bukan Celsius. Kalau kita ingin menggunakan rumus ini, N itu tadi mol, satuannya mol ya. Kemudian R itu adalah tetapan gas ideal, nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Jadi R itu sudah ada nilainya. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat ya untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, katanya, berapakah volume 8 gram SO3 yang diukur pada tekanan ya, pada tekanannya itu katanya sini 1 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, di sini udah kelihatan ya, dia dalam keadaan non-STP. Kenapa? Karena suhunya di sini bukan 0 derajat, tetapi suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius. Ingat, kalau dia STP, tekanannya harus 1 atm, suhunya harus 0 derajat Celcius ya kan? Tetapi kalau suhunya, artinya selain dari kalau suhunya itu bukan 0 derajat Celcius, walaupun tekanannya 1 atm, tetap kita katakan dia dalam keadaan non-STP. Oke, paham ya? Membedakan kapan dia dalam keadaan STP, kapan dia dalam keadaan non-STP. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. Ya, diketahui di sini ada massa ya, 8 gram. Oke, massanya di sini diketahui 8 gram. Kemudian tekanannya diketahui 1 atm, suhunya di sini diketahui 27 derajat Celcius. Nah, karena ini masih Celcius, jadi kita harus rubah ke Kelvin dulu. Jadi merubah Celcius menjadi Kelvin, kita tinggal tambahkan dengan 273, kita dapatkan 300 derajat Kelvin ya. Oke, berikutnya yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume, berarti V-nya yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara menentukan volume kalau dia dalam keadaan non-STP? Nah, berarti kan rumus yang kita gunakan yang ini tadi, karena ini kan dalam keadaan non-STP ya, bahwa PV akan sama dengan N kali R kali T. Kita masukkan nilainya. Tekanannya adalah 1 atm. Oke, tekanannya di sini 1 atm ya, volumenya ditanyakan. Nah, di sini molnya itu kan belum ada ya. Molnya di sini kan belum diketahui, ya kan? Belum ada molnya diketahui di sini, maka kita harus cari nilai molnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan molnya? Kalian lihat dulu apa yang diketahui di soal. Karena diketahui di sini adalah massa, maka untuk menentukan mol ya, atau kita tulis dulu mol di sini, kita masukkan dulu R-nya 0,082 dan suhunya 300. Oke, 1 kali V, hasilnya adalah V sama dengan Oke, kita cari dulu untuk nilai N-nya. Ya, kita cari untuk nilai N-nya dulu, mol. Mol itu tadi kita bagi ya, gram kita bagi AR per MR. Nah, maka akan sama dengan gramnya adalah 8, MR-nya harus kita cari dulu. Ya, kita cari dulu MR-nya, ya kan? Karena di sini dia adalah senyawa ya, SO3. Jadi dia harus kita bagi dengan MR. Kita harus cari MR-nya dulu. Ingat ya, cara menentukan MR, jumlah atom S. Nah, SO3, S-nya ada 1, kita kalikan dengan AR-nya, kita tambahkan dengan O3. Berarti O-nya ada 3, kita kalikan dengan ARO-nya. Oke, kita masukkan nilainya. 1 kita kalikan dengan ARS, itu adalah 32, maka 1 kali 32,
ditambahkan dengan 3 kali ARO. ARO itu adalah 16, berarti 3 kali 16. Nah, kita selesaikan. 1 kali 32, 32, 3 kali 16, 48. 32, kita tambah 48, hasilnya adalah 80. Oke, maka kita dapatkan MR-nya 80. Kita masukkan. Nah, ini tinggal kita bagi. 8 dibagi 80 itu adalah 0,1. Maka kita dapatkan molnya 0,1, kita pindahkan. Kita kalikan dengan 0,082, kalikan dengan 300. Nah, tinggal kalian kalikan saja ya. Maka kita dapatkan volumenya 0,1 kali 0,082, kita kalikan dengan 300. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 2,46 liter. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga bermanfaat ya, semoga membantu, dan itu adalah rumus-rumus mol yang bisa kalian gunakan ketika mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan konsep mol. Lihat tergantung apa yang diketahui. Apakah yang diketahui adalah jumlah partikelnya atau masanya. Kemudian yang terpenting adalah apakah dia dalam keadaan STP atau non-STP. Oke, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.